5, 4, 3, 2, 1, close the door. Halo guys, ketemu lagi kita. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan dari jurusan Statistika Universitas Mula Warman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kalimat bahasa Indonesia. Jadi ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini episode ke-2. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan buah pikiran, baik secara lisan ataupun tulisan. Pada sebuah kalimat, sekurang-kurangnya harus memiliki satu subjek ataupun predikat. Jika tidak memiliki unsur tersebut, maka disebut dengan frasa. Dalam wujud lisan, kalimat ini diucapkan dengan suara naik turun, kemudian keras lembut, di sela jeda, dan intonasi akhir. Sedangkan kalimat dalam wujud tulisan diawali dengan huruf kapital pada awal kalimat dan diakhiri dengan tanda baca berupa titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Nah, pada kalimat ini terdapat unsur-unsurnya yang mana ada berjumlah 5. Betul sekali. Jadi, yang pertama itu ada subjek, kedua predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah suatu bagian klausa yang menandai apa yang akan dibicarakan oleh pengarang ataupun pembaca. Dapat kita simpulkan juga kalau subjek ini adalah kalimat pokok dalam suatu kalimat. Nanti masuk dalam contohnya aja lebih enak. Kemudian lanjut dulu ya ke predikat. Jadi predikat ini adalah suatu hal yang dikerjakan oleh subjek. Dapat kita simpulkan juga kalau predikat ini adalah kata kerja. Kemudian ke objek. Objek ini adalah bisa digambarkan juga sebagai korban yang dikenakan perbuatan oleh subjek. Jadi maksudnya seperti ini. Langsung ke contoh. Andi menendang bola ke Reno. Di sini Andi itu bertindak sebagai subjek, sedangkan menendang bertindak sebagai predikat dan ini menendang pada Reno, dan Reno itu sebagai objek. Jadi predikat itu kan menendang tadi. Nah, itu tuh kata kerjanya, apa yang dilakukan oleh subjek. Reno tadi sebagai objek sasaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada kalimat pasif objek ini dapat diletakkan di awal kalimat untuk menggantikan subjek. Dan pada kalimat intransitif ataupun semi-transitif, objek ini tidak digunakan sama sekali dan fungsinya itu digantikan oleh kata pelengkap. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang unsur selanjutnya itu ada unsur pelengkap. Untuk unsur pelengkap ini biasanya diletakkan di sebelah objek ataupun juga bisa diletakkan di sebelah kalimat dengan catatan kalimat tersebut tidak membutuhkan unsur objek atau tidak memiliki unsur objek. Seringkali unsur pelengkap ini disamakan dengan objek atau bahkan disamakan dengan keterangan, padahal aslinya itu beda. Tidak sama mereka ini. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya itu ada unsur keterangan. Unsur keterangan ini dapat diletakkan setelah objek, predikat, pelengkap, atau dapat diletakkan di awal kalimat juga. Nah, contohnya itu ada seperti keterangan tempat, suasana, waktu, cara, dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk selanjutnya itu ada materi pola kalimat. Pola kalimat ini ada beberapa, seperti misalnya subjek predikat, dan subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, ya, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek pelengkap, kemudian subjek predikat keterangan, subjek predikat pelengkap keterangan, subjek predikat objek pelengkap keterangan. Pokoknya ada 8. Paskan dari 8. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis kalimat. Untuk jenis-jenis kalimat ini ada 2. Ada yang kalimat tunggal dan ada yang kalimat majemuk. Untuk yang kalimat tunggal ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Dalam pola kalimat itu hanya berisi satu subjek dan juga satu predikat ataupun salah satu lah.
Kemudian yang selanjutnya itu ada kalimat majemuk. Nah, yang di kalimat majemuk ini yang ada banyak. Pada kalimat majemuk ini terbagi lagi isinya. Ada 4, yaitu ada kalimat majemuk setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Untuk kalimat majemuk sendiri ini, kalimatnya itu memiliki 2 pola atau lebih. Nah, di dalam kalimatnya itu memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Untuk membedakannya, biasanya anak kalimat itu mempunyai konjungsi, sedangkan di induk kalimatnya itu tidak. Materinya itu yang pertama ada kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk setara ini adalah penggabungan 2 pola kalimat atau lebih yang kedudukan kalimatnya itu setara. Jadi seperti ini maksudnya. Langsung ke contoh lebih mudah. Reno bermain kelereng dan Reni bermain piano. Jadi seperti itu. Dia sama rata gitu kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kalimat majemuk rapatan. Jadi kalimat majemuk rapatan ini dia itu memiliki kesamaan unsur. Nah, unsur yang sama itu disebutkan hanya sekali. Contohnya seperti ini. Reno kerjaannya setiap hari hanya bermain, menonton, dan menulis saja. Seperti itu. Jadi unsur yang sama itu ada di Reno disebutkan sekali, dan yang bertingkat itu polanya itu ada di predikatnya. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini merupakan kalimat yang memiliki anak kalimat dan induk kalimat, yang mana anak kalimat ini tercipta dari akibat perluasan pola dari induk kalimat. Jadi anak kalimat ini ada karena induk kalimat itu. Jadi contohnya seperti ini. Kakak mencuci mobil ketika hari sedang panas. Jadi di sini anak kalimatnya itu yang kakak mencuci mobil. Kenapa? Karena induk kalimatnya itu di hari yang panas. Kalau hari tidak panas berarti kakak nggak akan mencuci mobil. Jadi seperti itu. Untuk kalimat yang selanjutnya itu ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ini merupakan campuran antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi minimal itu ada 3 kalimat di dalam. Contohnya seperti ini. Reni bermain kelereng dan Reno bermain piano ketika kakak datang ke rumah. Jadi yang setara itu yang anak-anak bermain tadi, dan yang bertingkat itu ada yang kakak datang ke rumah. Jadi seperti itu. Kemudian berikut tadi adalah materi untuk jenis-jenis kalimat. Kemudian sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat. Nah, untuk ciri-ciri kalimat ini yang pertama yaitu pada sebuah kalimat harus memiliki huruf kapital dan tanda baca. Kemudian yang kedua, kalimat memiliki pola intonasi akhir. Kemudian yang ketiga, kalimat haruslah mampu berdiri sendiri tanpa adanya pelengkap, dan kalimat merupakan satu kesatuan yang memiliki fonem dan morfem. Kemudian pada suatu kalimat sekurang-kurangnya haruslah memiliki suatu subjek ataupun predikat. Karena jika tidak memiliki unsur tersebut di salah satunya, maka disebut klausa, bukan kalimat. Kemudian yang selanjutnya, kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara yang naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan pola intonasi akhir. Sedangkan kalimat dalam wujud dituliskan secara pada awal kalimat dengan huruf kapital dan di akhir kalimat dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Nah, oke guys, jadi tadi itu adalah penjelasan materi yang kedua tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang untuk video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Ini merupakan video yang episode kedua. Nanti pasti bakal ada video-video lanjutannya lah. Jadi segitu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye bye.